Bersama saya Mutia Utari yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyuasin, ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah (BPKDD), ledakan yang terjadi tepat pukul 20.00 waktu setempat, bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Platuk, Somarende. Karena ledakan cukup besar, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun, saat ini sejak datangnya tambahan air untuk pemadaman api sudah dapat dikendalikan. Berita selanjutnya, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir, di antaranya perumahan Bumi Jaya, Kemang, Jakarta Selatan. Dengan ketinggian air mencapai 1 meter, anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga, terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat. Hingga Rabu siang, beberapa lokasi di Cipinang Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. BMKG juga mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah Jabodetabek. Berita selanjutnya, gempa berkekuatan 6,1 skala Richter di Maluku Tengah siang tadi terjadi pada pukul 13:43 waktu Indonesia Timur, menimbulkan dampak longsoran bawah laut dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. BMKG melalui akun resminya di Twitter juga sudah memperingatkan potensi tsunami atau naiknya permukaan air laut akibat adanya longsor bawah laut sebagai dampak gempa 6,1 skala Richter. BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami dan juga gempa susulan. BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang tinggi. Sebagian warga tampak berada di perbukitan dan hutan sekitar pantai. Mereka cukup sigap dengan peringatan BMKG. Sampailah kita pada berita yang terakhir. Sopir bus Laksamana akui kelelahan. Sofyan, sopir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai sehingga menyebabkan kecelakaan dan memakan korban tewas dan luka-luka masih diperiksa intensif oleh petugas Polsek Indramayu. Pria berumur 23 tahun tersebut juga mengalami luka-luka di bagian kepala. Ketika disidik oleh petugas, wajah Sofyan masih bersimbah darah. Pemuda tersebut mengaku mengantuk dan lelah sedangkan bus yang ia kendarai tidak menyediakan sopir cadangan. Sementara itu, 6 jasad korban bus Laksamana yang terjun dan terbakar di jurang Luwu Barata masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Imarano, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Barat. Dari data sementara, para korban berasal dari Kabupaten Garut. Sedangkan bangkai bus masih berada di tempat kejadian perkara dan seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Berita tadi sekaligus menutup acara. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Mutia Utari dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.